Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kita semua, baik itu keluarga bapak, kalian juga beserta keluarga dalam kondisi sehat-sehat saja ya. Dan kalau ada di antara siswa ataupun siswi yang sakit, semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar kita di pelajaran fikih yang mana sebelumnya sudah kita bahas pembahasan bab pertama, yaitu bersuci dari haid. Untuk sekarang ini insya Allah kita akan memasuki pembahasan atau bab yang baru, yaitu masalah khitan, pembahasan tentang yang berkaitan dengan khitan. Insya Allah nanti di sini ada beberapa pembahasan, kurang lebih itu ada 5 pembahasan, kita akan bahas pelan-pelan. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini mudah diserap oleh otak kita dan mudah untuk kita pahami. Dan semoga juga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita nanti untuk kita amalkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku rela kalau Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhanku, wabil islami dina, Islam itu sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku, wabil Qur'ani imama, dan Al-Quran sebagai imamku atau pedoman hidupku, wabil Ka'bati qiblata, dan Ka'bah itu sebagai kiblatku, wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang yang beriman sebagai saudara-saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir lana wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kepada kami kesusahan dalam belajar, apalagi belajar ilmu agama. Rabbi tammim bil khairi ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah Allah, Zat yang Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 pembahasan. Yang pertama itu masalah yang berkaitan dengan pengertian khitan. Sebagaimana seperti biasanya ketika kita ingin mempelajari suatu pembahasan, itu pasti akan diawali dengan pengertian atau pembahasan yang melatar belakangi penamaan istilah tersebut. Kemudian nanti kita akan bahas pembahasan selanjutnya, insya Allah tetap di pertemuan kali ini, yaitu sejarah khitan. Baik, untuk pengertian khitan yang pertama ini kita akan membahas dari segi bahasanya. Ini anak-anak sekalian bisa mendengar video ini sambil membuka buku. Nanti silakan untuk digarisbawahi pembahasan yang kira-kira nanti penting atau kita yang nanti Bapak kasih isyarat ya. Ini penting, tolong digarisbawahi supaya nanti mudah bagi kalian untuk mengingat atau belajar. Baik, untuk pertama, secara bahasa, khitan itu berarti memotong ataupun membuang. Ini cukup umum ya, cukup umum. Karena
Khitan ini berasal dari sebuah istilah ya, istilah yang mana agama yang digunakan di dalam agama Islam, yang mana agama Islam ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Muhammad ini merupakan orang yang dari berkebangsaan atau sukunya suku Quraisy berkebangsaan Arab, atau bangsa Arab. Otomatis syariat-syariat yang datang kepada kita itu menggunakan istilah-istilah bahasa Arab. Jadi ketika kita bahas seperti pembahasan yang berkaitan dengan fikih secara umumnya, seperti contohnya ini yang sedang kita bahas ini adalah khitan. Ketika kita singgung secara bahasa, itu maksudnya menurut pengertian dalam bahasa Arab atau menurut arti di dalam kamus bahasa Arab, yang mana nanti ini akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Baik, khitan ini berarti memotong ataupun membuang. Apa saja yang dipotong, apa saja yang dibuang. Kalau secara bahasa ini mencakup semua hal. Baik itu mungkin bisa berkaitan dengan rambut kita, ataupun semua benda yang bisa dipotong ataupun yang bisa dibuang itu sudah dinamakan dengan khitan. Akan tetapi apakah ini yang dimaksud khitan di dalam agama kita atau di dalam syariat kita? Tidak. Karena khitan itu dalam istilah bahasa itu memiliki artinya sendiri. Ketika kita bawa ke dalam agama atau syariat Islam, itu memiliki definisinya tersendiri atau maknanya tersendiri. Di sini di buku pelajaran kita dituliskan bahwasanya khitan menurut istilah syarak atau hukum Islam adalah membuang ataupun memotong kuluf. Kuluf ini artinya kulit bagian ujung yang bagian ujung dari kemaluan laki-laki yang menutupi sampai bagian tertentu ya. Nanti ada bagian tertentu itu namanya kuluf. Jadi sebenarnya pengertian ini sangat pendek, yaitu kita cukup bilang khitan adalah membuang ataupun memotong kuluf. Nah, kuluf ini sebenarnya sebuah istilah yang mana ini pembahasannya seperti kita bilang tangan gitu. Kuluf itu kalau kita beri contohnya itu seperti sebuah istilah tangan, yang mana tangan ini mencakup anak jari, kemudian mencakup lengan, kemudian bisa juga mencakup siku, dan ada juga sampai bahu. Ini dinamakan lengan ataupun tangan. Nanti bisa juga sih, walaupun tangan itu bisa juga dimaksud dengan cukup telapak tangan, atau bisa juga sampai siku sini, atau bahkan seluruh lengan kita ini dianggap dengan sebagai sebutan tangan. Itu hanya sebuah penamaan. Nah, kuluf ini juga sebuah istilah yang mana ini kembali kepada kulit. Kulit apa aja ini yang disebut dengan kuluf? Kuluf ini khusus sebutan bagi kulit yang menutupi kemaluan laki-laki sampai ada nanti batasnya. Mungkin yang laki-laki nanti akan Bapak jelaskan secara rinci ketika kita memasuki ruang kelas ya. Ataupun nanti misalkan kalian pengen tahu secara lebih rinci, nanti kalian bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp kepada Bapak secara langsung, nanti akan Bapak jelaskan lebih rinci. Nah, kemudian mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, sejarah khitan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya khitan ini sudah ada sebelum atau sudah disyariatkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus di atas bumi ini. Kira-kira siapa Nabi pertama yang melakukan khitan? Nah, ini mungkin
nama Nabi ini akan sering kita dengar di pembahasan selanjutnya. Karena sering beberapa syariat yang ada pada nabi-nabi tertentu itu masih dilakukan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad. Contohnya seperti puasa Daud. Puasa Daud ini syariat yang ada pada masa Nabi Daud. Nah, akan tetapi disunahkan juga bagi kita untuk melaksanakannya. Nah, adapun dengan khitan ini awal kali disyariatkannya itu pada masa Nabiullah Ibrahim. Nah, ini coba anak-anak perhatikan. Mari kita baca bersama-sama. Secara syariah, khitan itu bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam agar berkhitan bersama putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian ini ada yang cukup unik ya, di mana kita rata-rata kalau khitannya kan umurnya masih cukup muda belia ya. Akan tetapi ini malah Nabi Ibrahimnya berkhitan ketika datang perintah khitan dari Allah Subhanahu wa taala pada usia 80 tahun dan putranya Nabi Ismail berumur 13 tahun. Kemudian adapun putra lain dari Nabi Ibrahim ini ada yang namanya Nabi Ishak, itu dikhitan pada usia 7 tahun. Baik, kita mari lanjutkan pembahasan kita. Kemudian di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim alaihi salam ukhtutina wa huwa ibnu 80 sanah, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ibrahim alaihi salam telah dikhitan ketika ia berusia 80 tahun. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, seperti yang Bapak singgung sebelumnya, khitan ini kan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian syariat ini atau ajaran agama ini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya ada beberapa syariat dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu yang kita kerjakan. Ada juga beberapa syariat itu yang tidak kita kerjakan. Contohnya itu seperti kalau kalian sering membaca terjemahannya Al-Quran, itu kalian pasti mendapatkan itu di surah Al-Baqarah itu salah satu metode taubat Bani Israel atau umatnya Nabi Musa itu dengan cara membunuh diri. Kemudian nanti baru diterima taubatnya. Kalau secara arti bahasanya ya. Adapun tafsirnya nanti wallahu a'lam bagaimana yang benarnya. Akan tetapi ini tidak disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita kan cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat-kalimat pengampunan, kemudian serta ada beberapa syarat yang oleh para ulama mensyaratkan supaya taubat kita nanti diterima. Begitu pula dengan contohnya mungkin ada puasa di zaman nabi-nabi sebelumnya itu, atau ada sebuah hari ada satu hari yang mana di hari tersebut itu mereka dilarang untuk bekerja, yaitu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu itu mereka otomatis dilarang bekerja. Pada hari itu dikhususkan Allah memberitakan kepada kaum tersebut hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kan perintah ini tidak lagi dilaksanakan oleh kita. Nah, ini contoh beberapa syariat yang ada di zaman umat
nabi terdahulu, tetapi tidak kita laksanakan atau tidak diperintahkan kepada kita. Nah, khitan ini termasuk bagian yang kedua, yaitu syariat yang ada pada nabi-nabi terdahulu, akan tetapi juga dianjurkan atau diperintahkan juga bagi kita. Nah, di sini kan ada penjelasan syariat khitan ini kemudian diteruskan oleh Nabi Ismail alaihi salam, setelah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak alaihi salam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini juga ada pembahasan kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhitan. Kemudian di sini dijawab bahwasanya menurut suatu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikhitan sebagaimana kebiasaan anak-anak bangsa Arab di Hijaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhitan oleh kakeknya sendiri, Abdul Muthalib. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Jadi memang enggak ada lagi kulit di bagian ujung kemaluan beliau. Karena mungkin ini salah satu alasan para ulama berpendapat seperti ini untuk menjaga kemuliaan atau martabat seorang nabi ya. Makanya Allah langsung ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu mungkin Allah langsung membuat Nabi Muhammad SAW itu dalam kondisi sudah berkhitan. Baik anak-anak sekalian, ayat ini yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada di antara anak-anak Bapak sekalian atau di antara siswa dan siswi sekalian memiliki pertanyaan yang hendak ditanyakan, silakan nanti WhatsApp kirim pesan di WhatsApp Bapak, itu baik bentuk tulisan, tapi supaya lebih mudah kalian rekam aja suara kalian supaya kalian tidak terlalu capek tulis, karena barangkali nanti kata-kata yang ingin kalian pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada Bapak itu lumayan panjang kan. Nah, mungkin kalian juga banyak tugas dan mungkin kelelahan atau kecapekan buat nulis dan buat mengerjakan tugas-tugas yang lain. Kalian boleh kirim pertanyaannya dalam bentuk rekaman suara. Nanti insya Allah kalau Bapak lagi senggang dan Bapak tidak lupa ya, Bapak buka nanti pesan kalian atau pertanyaan kalian dan akan Bapak jawab nanti sebisa Bapak, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.